Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merawati Dewi dengan NIM 111202163. Kali ini saya akan membahas tentang relevansi etika bisnis. Teman-teman pasti pengen tahu kan pembahasan lebih mendalamnya lagi? Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, pembahasan pertama kita mulai dengan pengertian etika. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Nah, jadi etika ini adalah nilai atau norma seseorang yang menentukan perilaku seseorang, serta berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri, seseorang, bahkan sekelompok masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Richard de Gorge, etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, menurut Josephus, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Jadi, etika bisnis ini ialah tindakan yang mengatur tentang benar dan salahnya dalam menjalankan suatu bisnis. Contoh kecil etika bisnis ialah bertingkah laku baik terhadap klien, terhadap customer, bahkan rekan kerja di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada etika bisnis sebagai etika profesi. Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Nah, jadi dengan kata lain, etika bisnis ini memiliki tujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis serta tidak menyalahkan aturan yang ada. Nah, selanjutnya ada pentingnya etika profesi. Etika profesi ini sangatlah penting untuk seseorang karyawan, di mana selain kewajibannya mengerjakan tugas-tugas, tetapi juga memperhatikan tingkah laku dan sikapnya dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak merugikan rekan-rekan yang lain. Etika profesi sangat penting karena berfungsi untuk melindungi orang yang memiliki profesi agar tetap berada di jalur yang benar dan senantiasa bisa menjadi profesional. Ketika kita masuk ke dalam dunia kerja yang melibatkan publik, maka etika itu sangat diperlukan. Kenapa? Agar dalam melakukan tugas tidak menjadi semena-mena. Dan juga citra publik suatu perusahaan dapat meningkat jika perusahaan dipenuhi oleh karyawan yang menjalani etika profesi dengan dedikasi penuh. Selanjutnya ada beberapa prinsip dalam etika profesi. Yang pertama, ada prinsip tanggung jawab. Dengan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, maka perusahaan dapat dianggap memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, apabila semua karyawan yang bekerja itu mengemban tanggung jawabnya masing-masing pada deskripsi pekerjaan mereka, pekerjaan itu harus dilakukan secara serius dan secara bertanggung jawab sehingga hasilnya dapat maksimal. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Keadilan ini harus diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya, termasuk dalam hal pekerjaan. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesi, karyawan harus menghormati keadilan. Selanjutnya, yang ketiga dalam prinsip etika profesi ialah prinsip otonomi. Kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya, tetapi dibatasi tanggung jawab dan komitmen profesional dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam prinsip otonomi, sebenarnya seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Yang keempat, prinsip integritas moral. Kualitas, kejujuran, serta prinsip moral dalam diri seseorang yang harus dilakukan dengan konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang karyawan harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya kepada diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional
tertulis yang dengan secara tegas menyatakan apa yang benar serta baik dan juga apa yang tidak benar serta tidak baik bagi profesional. Nah, jadi kode etik profesi itu menyatakan perbuatan apa yang benar, apa yang salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Selanjutnya ada tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi dalam hal ini yang dijaga itu ialah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar tersebut memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Yang kedua ada menjaga kesejahteraan anggota. Artinya, kesejahteraan berupa kesehatan materi dan mental. Yang pertama, mengenai kesejahteraan materi, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, ada menyangkut kesehatan atau mental anggota profesional. Jadi, kode etik ini biasanya mengarahkan anggotanya untuk menjalankan tugas profesionalnya. Yang ketiga, ada meningkatkan layanan profesional. Dalam hal ini, kode etik juga memiliki tujuan pengabdian tertentu, sehingga para profesional dapat dengan mudah memahami tanggung jawabnya dan tanggung jawab layanannya saat menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, kode etik menetapkan aturan yang harus ditetapkan oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pembahasan tentang relevansi etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau perkataan yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.